semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali pada hari ini dalam acara kebaktian kita, supaya kita bersama-sama bersukacita menaikkan nyanyian kita kepada Tuhan, dan kita memanjatkan doa untuk pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Dan kita juga diajak bersama-sama untuk membaca Alkitab supaya kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bernyanyi memuji nama Tuhan dengan nyanyian pujian Sungai Sukacitaku. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami diperkenankan untuk bersama-sama berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sumber hidup kami, sumber kekuatan kami, membuat kami selalu bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan seturut dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang sudah menghapus dosa dan pelanggaran kami, di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca kitab Ulangan pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Pembacaan yang kedua dari kitab Wahyu pasal 9 ayat yang keempat. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita diajak bersama-sama
untuk menjaga, ya, memelihara, merawat ciptaan Tuhan. Karena alam ini adalah milik kepunyaan Tuhan yang harus kita pelihara. Kita tahu bersama-sama bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan semua dengan sempurna dan semua baik adanya. Karena apa? Tuhan mengetahui bahwa kita membutuhkan kehadiran tanaman-tanaman yang dapat menopang supaya kita dapat hidup sehat. Ternyata dalam kitab Ulangan ini juga ditegaskan kembali ketika bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka diingatkan supaya tetap memelihara, menjaga pohon-pohon di sekeliling ketika mereka akan mengalahkan atau memerangi kota musuh-musuhnya. Musuhnya ini boleh mereka tumpas, tetapi Tuhan memberikan peringatan supaya mereka tidak menebang pohon-pohon yang ada di kota tempat mereka berperang itu. Karena pohon-pohon itu juga sangat mendukung untuk kesehatan, untuk kesejahteraan, untuk keberlangsungan makhluk hidup di sekitar mereka pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat tadi perintah Tuhan, bila ada pohon yang menghasilkan buah, itu tidak boleh ditebang. Tetapi kalau ada pohon yang tidak menghasilkan buah, itu boleh ditebang untuk mendirikan pagar pengepungan. Jadi tentu ini peringatan yang dinyatakan oleh Allah bagi umat Israel supaya mereka ketika memerangi satu kota atau merebut satu kota, mereka juga tidak meruntuhkan atau melumpuhkan atau membunuh semua tanaman-tanaman yang ada di situ. Ini kalau kita perhatikan, ya, mungkin semua sudah belajar biologi di sekolah. Apa manfaat pohon kayu? Apa manfaat dari daun-daun yang dihasilkan dari pohon kayu? Kalau kita perhatikan, akarnya itu sangat berguna untuk memberi pertumbuhan untuk pohon. Dahan, daun, sampai menghasilkan ranting dan buah. Dan akar pohon itu juga dapat menahan air supaya tidak terjadi banjir atau longsor. Dan kalau kita perhatikan, pohon kayunya dapat dipergunakan untuk furniture, apakah lemari, kursi, meja belajar, untuk kusen, semua peralatan-peralatan yang kita pergunakan di rumah ini yang menghasilkan kayu dapat dipergunakan untuk kehidupan kita. Ya, yang dihasilkan kayu itu dapat dipergunakan untuk apapun yang kita perlukan. Untuk pagar tadi dalam pembacaan kita, ya. Sementara kalau ranting-rantingnya yang kecil dan daun-daunnya yang berguguran dapat menjadi humus sehingga membuat tanaman itu menjadi subur. Sehingga tanaman-tanaman kecil yang ada tumbuh di sekitarnya, juga tanaman yang besar itu atau pohon itu juga akan bertumbuh besar. Karena apa? Nutrisi dari tanah itu dapat membuat pohon itu bertambah besar. Dan buah pohon itu juga bisa kita nikmati. Ya, kalau kita perhatikan katanya bahwa buah pohon itu banyak vitamin C-nya. Ya, membuat tubuh kita kuat, antibodi kita kuat. Sehingga apalagi masa pandemi Covid ini, ya, gara-gara virus corona ini katanya kita harus menjaga kesehatan. Ya, harus berjemur, minum jus, harus olahraga. Karena apa? Itu membuat kita sehat. Dan satu pohon kayu dapat menghasilkan oksigen yang sangat sehat, yang sangat bersih, dan dapat mencukupkan untuk kebutuhan dan kesehatan untuk 10 orang. Jadi semua anak-anak Tuhan
ya harus mencintai lingkungan hidup. Ternyata Tuhan mengajak kita melalui pembacaan kita dari kitab Ulangan dan kitab Wahyu supaya mencintai lingkungan hidup. Kalau di sekitar rumah kita ada tanah kosong, ya boleh kita tanam tanaman-tanaman yang tidak mengganggu orang lain atau tidak mengganggu bangunan. Mungkin juga boleh kita tanam di pas bunga. Apakah itu mangga atau jambu atau jeruk lemon, apapun bisa kita tanam. Apalagi anak-anak kami yang memiliki pekarangan yang luas, boleh ditanam tanaman-tanaman yang berbuah, apakah rambutan atau mangga. Nanti pada musimnya kita tidak perlu lagi membeli mangga, tidak lagi perlu membeli sawo atau rambutan dan lain sebagainya. Mungkin juga pepaya kalau tumbuh ya. Jadi ini juga mengingatkan kita supaya selalu menjaga lingkungan hidup. Karena bila lingkungan hidup terjaga, kita juga sebenarnya sehat. Jadi kadang-kadangnya anak-anak sekolah minggu ini memiliki sisa kertas, ya buku-bukunya yang tidak dipergunakan mungkin boleh disimpan. Ya, nanti dikasih sama pemulung, mereka akan daur ulang. Kalau ada plastik-plastik belanjaan yang kita kita peroleh dari supermarket atau dari pasar tradisional, jangan semua dibuang. Mungkin boleh juga kita simpan. Nanti pada waktu kita belanja sama mama atau bapak kita ke pasar tradisional, boleh kita kasih kepada penjual-penjual yang ada di pajak atau di pasar tradisional. Mereka pasti sangat senang. Dan jangan kita suka membuang sampah sembarangan. Ya, apakah sampah plastik, sampah kertas atau kaca, apapun itu. Kalau kita lihat di negara-negara yang sudah maju ya, tempat sampahnya ada 4. Satu itu tempat sampah organik, ada non-organik, ada plastik, ya, dan juga ada untuk kaca. Semua itu teratur, rapi dan bagus, bersih dia lakukan. Untuk tempat sampah sendiri pun bersih mereka perbuat, ya, mereka pergunakan. Jadi semua anak-anak yang dikasihi Tuhan harus menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Ya, makanan yang tersisa jangan dibuang sembarangan. Mungkin boleh kita masukkan ke plastik, mungkin nanti juga itu bisa jadi humus. Sebaiknya jangan dibuang sembarangan. Ya, kita harus menjaga lingkungan kita. Sekarang kita perhatikan banjir di mana-mana. Karena apa? Ada aliran sungai, sampah dibuang ke sungai. Ada sampah dibuang ke parit. Ada sampah kita biarkan terletak. Padahal waktu kita berjalan pun boleh kita ambil. Karena apa? Kalau lingkungan kita terjaga dan bersih, kita juga pasti sehat. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, misalnya kita jalan ke sungai, ya, mandi-mandi atau ke kolam renang, ada sampah makanan kita buang sembarangan, kita buang ke sungai, itu tidak boleh. Karena apa? Ada makhluk hidup di dalam air yang juga harus kita pelihara, harus kita jaga dan kita rawat. Jangan kita pikir nanti kita buang sampah itu kan untuk orang lain, itu kan orang yang rugi. Padahal sebenarnya kita yang rugi. Karena apa? Udara juga menjadi kotor, kita juga pasti tidak akan sehat. Akan sangat banyak virus yang mengganggu kesehatan kita. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali akan arti penciptaan, di mana Tuhan telah menciptakan semua bumi ini dengan sangat amat baik. Dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, dia ciptakan darat supaya di daratan itu dapat tumbuh-tumbuhan itu hidup. Ada juga tumbuh-tumbuhan yang hidup di air, dan itu juga semua harus kita jaga, kita rawat dan kita pelihara. Karena mereka juga membutuhkan kita, kita juga sangat membutuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau ada pas bunga kita, boleh kita tanam bunga supaya cantik dan indah rumah kita. Ya, ini harus dilakukan oleh anak-anak mulai dari sekarang. Di rumah kita apa yang bisa kita tanam? Apakah pohon cabai, apakah pohon terong, ya, atau sejenis tanaman-tanaman yang dapat kita rawat dengan mudah, boleh kita tanam supaya kita pun senang dan Tuhan juga senang dan kita juga sehat
Karena apa? Dari tumbuh-tumbuhan itu kita juga memperoleh oksigen yang dapat memperbaharui hidup kita lebih sehat karena kita menghirup udara yang sehat. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak Tuhan harus tetap rajin menjaga, merawat alam ciptaan Tuhan yang Tuhan telah ciptakan. Sungguh amat sangat baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita, Kecaplah. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah diingatkan supaya kami memelihara, menjaga, merawat alam ciptaan Tuhan. Karena kami tidak dapat hidup tanpa alam ciptaan Tuhan yang baik. Biarlah Tuhan kami selalu merawatnya, supaya kami dapat hidup sehat. Dan kami juga terbiasa untuk rajin merawat ciptaan Tuhan melalui tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar kami. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun, supaya mereka selalu bersukacita. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan. Berkatilah orang tua mereka, supaya mereka juga tetap hidup di dalam Tuhan, mengasihi anak-anaknya, dan anak-anak juga menghormati orang tuanya. Karuniakanlah rezeki dan kesehatan buat semua orang tua anak-anak kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu, pengurus KAKR, dan juga semua hamba Tuhan, juga pengurus KKR Madramen, Klasis, dan Runggun, dimanapun mereka berada. Mohon Tuhan berkati. Berikanlah anak-anak kami supaya rajin belajar di masa pandemi COVID-19 ini, karena mereka semua belajar daring. Tuhan, Engkau kiranya tolong mereka supaya belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, berkatilah pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden kami Joko Widodo, begitu juga dengan semua anak-anak Tuhan yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin negeri kami. Juga semua tim medis, aparat negara kami juga, mohon Tuhan berkati supaya negara kami aman, sejahtera, dan sehat, serta makmur. Terima kasih Tuhan, inilah kami dan doa kami, berkati kami selalu, jauhkan kami dari segala hal-hal yang buruk, dan kami juga selalu berbuat baik, karena firman Tuhan yang memimpin hidup kami. Karena ketika kami mencintai lingkungan kami yang adalah ciptaan Tuhan, kami menghormati Tuhan yang telah menjadikannya, menciptakannya untuk kebutuhan kami. Biarlah kami selalu terpanggil melakukan yang terbaik untuk ciptaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami untuk berdoa.
Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ibadah kita sudah selesai, dan Tuhan memberkati kita supaya kita dapat bertemu kembali di acara kebaktian kita minggu depan. Salam sejahtera, tetap jaga kesehatan, jangan lupa rajin belajar dan rajin membantu orang tua. Tuhan memberkati.